Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengolah data perhitungan percobaan 4 praktikum biofarmasetika yang berjudul absorbansi perkutan obat secara in vivo dengan hewan uji yang digunakan adalah kelinci. Sebelumnya data yang diperoleh adalah panjang gelombang dari asam salisilat bakunya sebesar 302 nanometer. Untuk absorbansi blanko 0,203, kemudian absorbansi recovery yang diperoleh adalah 0,369. Kemudian dilanjutkan dengan mencari regresi linier tabel kurva baku dari asam salisilat. Untuk cara mencari nilai regresi linier ABR dari kurva baku asam salisilat yang diperoleh bisa menggunakan kalkulator saintifik yang Anda punya. Akan siapkan kalkulator saintifiknya. Jika kalkulator saintifik yang Anda miliki di rumah adalah sama dengan kalkulator saintifik yang sedang saya gunakan, maka bisa mengikuti tutorial mencari regresi linier dari data kurva baku asam salisilat ini dengan cara yang saya perlihatkan di video ini. Tapi jika menggunakan kalkulator yang beda tipe dengan yang saya gunakan, maka bisa melihat cara mencari regresi linier dari video saya sebelumnya. Yang pertama adalah tekan mode, kemudian pilih menu reg, berarti di angka 3 sini, maka tekan angka 3, kemudian pilih menu line pada tombol 1, kemudian baru kita isi nilai dari tabel kurva baku asam salisilat yang sudah tertera. Untuk konsentrasi 5, tinggal kita isi 5, kemudian karena ini beda kolomnya, maka silakan Anda sekat dengan koma di atas, kemudian dilanjutkan dengan nilai absorbansinya. Nilai absorbansinya 0,113. Nah, khusus untuk nilai absorbansi di sini komanya pakai yang di bawah. Kemudian kalau datanya sudah benar yang pertama, maka kita lanjutkan, cara melanjutkannya dengan menekan M+. Akan muncul di layar N sama dengan 1, berarti itu untuk data nomor 1. Kita lanjut langsung ke data selanjutnya yaitu 10. Kita sekat pakai koma yang di atas, kemudian kita isi nilai absorbansinya 0,225. Jika data sudah benar, langsung klik M+. Akan muncul di layar N sama dengan 2. Kalau sudah benar, kita lanjut isi dengan data selanjutnya yaitu 15, komanya di atas, kemudian 0,341. Jika data sudah benar, baru pakai M+ lagi. Nah, ini data nomor 3 sudah benar. Kemudian lanjut ke data nomor 4 yaitu 20, koma di atas. Setelah itu isi nilai absorbansinya 0,475. Kalau sudah benar datanya, langsung ditekan M+. Untuk data nomor 4. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke data nomor 5, yaitu langsung kita isi 25, kemudian tekan koma yang di atas sini. Setelah itu isi nilai absorbansinya 0,552. Kalau sudah benar datanya, langsung diklik M+. Nah, kalau sudah selesai ngisi data dari nilai X sama Y atau konsentrasi dan absorbansinya, maka yang kita tekan adalah Shift. Setelah ditekan Shift, klik di sini ada tulisan SVAR. Nah, ini akan muncul di layar seperti ini. Kemudian silakan Anda tekan kursor yang ke kanan 2 kali, akan muncul menu A, B, dan R, nilai yang mau kita cari. Nah, tinggal kita kalau mau cari nilai A, berarti tinggal tekan 1 karena ada di menu A. Setelah ditekan 1, jangan lupa sama dengan. Nah, ini akan muncul 2,8 kali 10 min 3.
Jika memperoleh nilai data seperti ini yang ada di kalkulator 2,8 kali 10 pangkat min 3, jangan bingung, dibuka pangkatnya ini supaya tidak ada pangkatnya. Caranya, nah ini 2,8 dikali 10 pangkat min 3. Nah, pada dasarnya tanpa ditulis itu sebenarnya ada 00 yang tidak terlihat di depan maupun di belakang. Jadi di depannya 2 ini sebenarnya ada 00 yang tak terlihat, kemudian di belakangnya 8 juga ada 00 yang tidak terlihat. Maksud saya untuk dibuka supaya tidak ada lagi perpangkatan 10 pangkat min 3 seperti ini. Jadinya artinya harus kita buka. Caranya kalau di sini 10 pangkat min 3, min di sini berarti artinya desimal maju ke depan atau ke kiri. Nah, karena ini 3 berarti 3 langkah. Nah, koma sebelumnya ada di sini, berarti tinggal kita pindah 1, 2, 3. Nah, berarti 2,8 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,0028 gitu ya. Nah, silakan langsung ditulis di nilai A sama dengan 0,0028. Lanjut kita mencari nilai B. Caranya sama, ini masih menu di A tadi, tinggal tekan kembali shift, habis itu tekan yang ada tulisan S-bar-nya di angka 2. Kemudian akan muncul menu seperti ini lagi, tinggal geser ke kanan 2 kali. Nah, muncul lagi menu seperti ini di layar, tinggal kita pilih yang B. B ada di angka 2, tinggal tekan 2. Setelah ditekan 2, jangan lupa sama dengan. Nah, muncul angka 0,02256. Nah, ini silakan ditulis kembali ke atas. Lanjut kita untuk mencari nilai R yang belum kita tulis di sini, sama dengan tekan shift kemudian tekan 2 yang ada S-bar-nya ini, kemudian muncul menu seperti ini lagi, tinggal geser 2 kali, ada menu R di sini di angka 3, tinggal tekan 3-nya. Jangan lupa sama dengan. Kan muncul nilai sebesar 0,9973. Silakan tulis 4 angka di belakang koma di bagian sini. Oke, kita lanjutkan di tabel hasil pengukuran absorbansi asam salisilat dalam darah. Nah, ini diperoleh dari T15 atau di menit ke-15, itu absorbansi yang diperoleh sebesar 0,250 sampai ke menit 140. Nah, ini nanti akan kita olah datanya, kita masukkan ke dalam tabel dari CP dan len CP. Untuk CP itu sama dengan kadar terukur, rumusnya X sama dengan Y min A per B. Mari kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya. Untuk T5 X-nya kita cari, yaitu kita masukkan nilai Y-nya. Y ini adalah nilai absorbansi di T15, yaitu 0,250. Kita masukkan, kemudian dikurang dengan nilai A. Nilai A ini diperoleh dari nilai regresi linier yang sudah kita cari, A-nya yang di sini. Kita masukkan, kemudian ada nilai B, B-nya juga dari sini. Silakan dihitung. Dikurang dulu baru dibagi, sama dengan 10,9574. Nah, ini hasilnya, silakan langsung dimasukkan ke kolom CP sini pada T15 dan seterusnya sampai ke T140 untuk mencari CP-nya. Setelah selesai kita mengisi kolom dari CP hingga sampai selesai di T140, kita lanjut mengisi tabel yang di len CP ini. Caranya ngisinya, karena di sini ada kata-kata len CP, maka mudah ya, tinggal Anda tekan len di sini, langsung diisi nilai CP-nya, karena len CP berarti len dulu baru di CP. 10,95
Sudah kita isi ya di sini ya, len CP dari T15 len 10,9574 langsung disama dengan. Nah, ini hasilnya langsung ditulis di sini, ditulis 4 angka di belakang koma saja, berarti 2,3940. Silakan cari hingga len CP sampai T140, isi full dulu di len CP sini. Setelah kita mengisi kolom len CP sampai penuh, sampai ke T140, kita lanjut untuk mencari fase eliminasi. Untuk fase eliminasi ini, maka kita perhatikan dulu dari sini, dari absorbansinya ini. Dari mana dia, di waktu mana yang mulai menurun nilai absorbansinya. Untuk eliminasi fase kan kayak gini ya. Nah, ada absorpsi, distribusi, dan eliminasi ya. Nah, berarti kita cari yang mulai dari turun ke bawah. Ini fase eliminasi. Nah, silakan dilihat di sini ada penurunan di menit ke 90, 120, 140 dari menit 60. Dari menit 60 ini kita lihat ini adalah puncaknya. Berarti di menit 60 ini posisinya ada di atas ini. Nah, kemudian adanya penurunan di menit 90 di absorbansi 0,291, CP-nya 12,7748, len CP-nya 2,5474. Nah, berarti kita tulis pada fase eliminasi itu berarti dari menit 90, 120 dan 140. Silakan salin len CP-nya sesuai yang di sini. Setelah disalin len CP-nya tadi, kita tentukan fase eliminasi berarti dari titik T90, 120, 140, maka kita cari lagi regresi linier dari fase eliminasi ini dengan mencari nilai A, B, dan R. Caranya sama, menggunakan kalkulator saintifik seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dicari regresi linearnya, maka diperoleh nilai A, B, dan R-nya untuk fase eliminasi adalah yang tertera di layar. Setelah sudah didapatkan nilai A, B, dan R-nya, kita lanjut pada penentuan nilai K, kemudian T setengah, T max, dan len CP. Pada penentuan K, itu rumusnya B sama dengan min K. Nah, ayo kita masukkan nilainya. Nilai B ini diperoleh dari nilai B-nya yang di fase eliminasi ini. Setelah dimasukkan nilai B-nya adalah dari regresi linear nilai B dari fase eliminasi. Di sini ada min-nya ya, min 0,0098. Kita ya masukkan nilainya kemudian sama dengan min K sesuai dengan rumus. Maka di sini ada min, di sini ada min, maka hilang minnya. Nah, diperoleh nilai K-nya sama dengan 0,0098. Lanjut di penentuan T setengahnya. Untuk penentuan T setengah itu rumusnya adalah 0,693 per K. Nah, tinggal dimasukkan nilai K yang sebelumnya kita cari. Kita masukkan nilainya 0,693 itu dari rumus per K yang diperoleh dari sebelumnya 0,0098. Nah, dibagi diperolehlah T setengahnya adalah 70,7142 jam. Lanjut kita mencari T max dan len CP. Pada penentuan T max dan len CP max, kita tinggal melihat tabel absorbansi yang awal yang kita cari tadi. Nah, yang saya maksud adalah tabel ini. Nah, di sini kita perhatikan T max yang nilai absorbansinya tertinggi dibanding teman-temannya. T max absorbansi paling tinggi itu ada di menit 60, berarti T max-nya adalah 60 menit. Sedangkan len CP max kita lihat dari sini yang paling tinggi adalah di
Sini 2,7621. Ini yang langsung kita salin ke T-max-nya dan len CP max-nya. Jadi T-max-nya adalah di menit 60. Salin di sini untuk T-max-nya berarti tadi 60 menit, sedangkan len CP max-nya dilihat dari len CP yang paling tinggi yaitu di angka 2,7621. Oke, untuk perhitungan pada percobaan ini sudah selesai. Tinggal nanti Anda olah datanya, kemudian bahas setiap hasil yang diperoleh. Misalnya dari hasil K-nya berapa, T setengahnya berapa, len CP max dan T max-nya berapa. Nah, itu silakan dibahas, bandingkan hasil dengan literatur yang ada. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.